Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Elektrik. Di sini saya ada TV plasma ukuran 42 in dengan kerusakan layar gelap suara normal. Unit ini sudah saya tes. Jadi awal pertama dinyalakan terdengar suara seperti playback bocor, dan tampilan layar di sebelah kiri seperti ada percikan api. Dan setelah saya bongkar, ternyata bagian fleksi untuk main Z ada yang terbakar. Di bagian gelasnya ada yang gosong. Kemungkinan jalur ground layar ini terputus. Dan sepertinya TV ini juga mengalami kerusakan yang sama sebelumnya. Karena di sini saya juga lihat sudah pernah dilakukan perbaikan. Namun saya rasa untuk perbaikannya kurang rapi, jadi mengalami kerusakan yang sama di bagian yang sama. Ini dia bagian yang gosong ya. Ini frame depannya sudah saya lepas, jadi ada frame tambahan tempered glass ya bagian depan. Kemudian ini untuk bagian cover belakang tipenya. Sebelum kita melakukan perbaikan, kita harus melihat kondisi area kerjanya ya, agar kita lebih leluasa dalam bekerja. Apakah barangnya harus kita bersihkan terlebih dahulu? Apakah ada barang atau modul yang mengganggu saat kita melakukan pekerjaan? Di sini saya sudah melepas bagian mainboard dan juga modul main Z ya, agar kita lebih leluasa, karena di sini kita fokus di bagian pengerjaan panel ya. Saya juga akan melakukan pemotongan plat. Jadi platnya kita akan potong ya sedikit, agar nanti kita lebih leluasa dalam melakukan perbaikan groundnya. Kita bisa melihat batas jalur groundnya ya, karena terlihat di bagian gelasnya. Ini dia bagian batasannya. Kemudian untuk bagian yang atas, jadi saya potong mendekati batasannya. Oke, di sini saya sudah selesai melakukan pemotongan. Kita akan bersihkan jalur gelasnya ya. Ini dia batasnya untuk jalur groundnya. Kita bersihkan juga untuk lapisan yang terbakar ya. Ini untuk keseluruhannya kita angkat semua lapisannya. Lapisan silver konduktif yang dilakukan perbaikan sebelumnya. Kita bersihkan sampai lapisan groundnya terlihat ya. Biasanya untuk lapisan ground itu agak mengkilat seperti aluminium atau metal. Sini juga kalau kita lihat dari bawah terlihat ya untuk lapisannya. Saya akan bersihkan dulu untuk lapisannya. Nanti teman-teman bisa lihat untuk jalur groundingnya. Oke, di sini saya sudah bersihkan lapisannya ya. Ini dia untuk jalur groundnya, sudah terlihat mengkilat ya, ground atas dan bawah. Untuk bagian fleksinya di sini karena tadi terbakar, ada bagian yang cukup parah ya. Dan di sini saya melihat jalur yang retak. Bukan retak sih, mungkin jalur groundnya terputus ya, karena
tegangan tinggi mungkin, jadi ada gap dan disitu terkikis bagian jalurnya. Tadi gosongnya ada dua ya, di fleksi atas, kemudian di sini juga ada gosong karena groundnya ini atas bawah terpisah ya dari panelnya. Jadi untuk fleksi atas kemungkinan sudah loss, sudah terputus ya. Untuk melakukan penyambungan jalur, kita membutuhkan cairan silver konduktif. Ini dia alatnya. Di sini saya pakai 1 mili. Mungkin nanti tersisa. Saya juga akan menambahkan selai kabel ya. Mungkin dari ujung ke ujung agar lebih kuat ya konduktivitasnya. Dan di sini mungkin nanti saya akan belikan timah. Oke, ini dia untuk kabelnya. Saya sudah kupas dan lapisi dengan timah agar kabelnya tidak berpindah ya posisinya. Saya memberikan sedikit lem di beberapa titik. Jika posisi kabel sudah pas, kita bisa melakukan pelapisan ya menggunakan silver konduktif. Kita juga harus memastikan untuk bagian yang akan dilapisi itu bersih, tidak ada kotoran yang menempel. Oke, saya akan melakukan pelapisan terlebih dahulu. Oke, ini dia hasilnya. Saya melakukan 1 kali pelapisan saja, agak tebal ya. Teman-teman bisa melakukan beberapa kali proses pelapisan tipis-tipis ya, karena untuk silver konduktif ini keringnya cukup lama. Selagi kita menunggu silver konduktifnya, kita bisa melakukan pengecekan di bagian yang lain ya, bagian modul Z ataupun Y main, karena biasanya jika ground layer putus ada yang rusak bagian final-finalnya, mungkin IGBT, MOSFET ataupun dioda, jika sistem protectnya tidak aktif atau mengalami kerusakan juga. Ini untuk bagian main Z nya. Dan di sini saya lihat juga sudah ada pernah diperbaiki ya. Saya sudah melakukan pengecekan menggunakan multimeter. Dan di bagian Z main dan juga Y main tidak ada yang short. Di bagian Y juga sudah ada yang diganti spare partnya. Ada beberapa spare part yang sudah diganti. Cukup banyak juga kerusakannya, dilihat dari riwayat kondisi spare part ya. Dari Y, Z, kemudian juga ground panel juga sudah pernah diperbaiki. Oke, ini dia untuk silver konduktif ya. Sudah mulai mengering ya. Saya sudah tunggu mungkin hampir 3 hari. Dan di sini sudah mengering. Bisa diperhatikan di sini ada lapisan panel ya, kaca. Kita harus membersihkan silver konduktif yang berada di bagian tengah ya, agar nanti tidak ada korslet ke ground body. Karena untuk ground body dengan ground panel itu berbeda. Berikutnya saya juga akan melapisi dengan lem sealant agar jalurnya lebih terlindungi ya. Sebelum kita kasih lem, kita juga bisa mengetes menggunakan multimeter di silver konduktif.
untuk memastikan jalurnya sudah terhubung semua. Oke, ini dia penampakannya. Saya sudah melakukan pelapisan kembali menggunakan lem sealant ya. Di sini untuk bagian fleksinya saya tambahkan lebih banyak agar lebih kuat menempelnya. Kita bisa memasang modul yang lain ya, karena tadi juga kita sudah cek tidak ada kerusakan ya, karena sistem proteknya bekerja. Oke, di sini saya sudah melakukan perakitan. Ini dia penampakannya. Di sini unitnya sudah menyala dan saya sedang melakukan pengetesan. Gambarnya sudah ada ya, normal, karena bagian groundnya sudah kita perbaiki, tidak protek gelap ya. Saya tinggal merapikannya dan melakukan pengetesan. Selain ibadah fardu seperti sholat, maka ibadah utama pada bulan Ramadan adalah berpuasa. Oke teman-teman, itu tadi proses perbaikan ground layar pada TV plasma. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.